Saya Anissa Dwi Apriliani. Saya ingin mempresentasikan perilaku organisasi bab 2, yaitu judulnya Dasar-dasar Perilaku Organisasi. Kemampuan atau ability yaitu kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Nah, kemampuan pada dasarnya terdiri atas dua kelompok faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Nah, kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, yaitu berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Nah, kemampuan fisik yaitu kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Nah, apa aja sih kemampuan intelektual itu? Kemampuan intelektual itu ada 1, kecerdasan angka. Kecerdasan angka adalah kemampuan melakukan aritmatika dengan cepat. Yang kedua, kemampuan verbal. Kemampuan verbal yaitu kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar dan berhubungan antara kata-kata. Yang ketiga, kecepatan persepsi. Kecepatan persepsi yaitu kemampuan mengidentifikasi kemiripan dan perbedaan visual secara cepat dan akurat. Yang keempat yaitu penalaran induksi. Penalaran induksi yaitu kemampuan mengidentifikasi urutan logis dalam sebuah masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut. Yang kelima yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif yaitu kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi dari sebuah argumen. Nah, yang keenam yaitu visualisasi spasial, yaitu kemampuan membayangkan bagaimana sebuah objek akan terlihat bila posisinya dalam ruang diubah. Nah, yang ketujuh yaitu daya ingat. Daya ingat yaitu kemampuan menyimpan dan mengingat pengalaman masa lalu. Nah, yang kedua, kemampuan fisik. Kemampuan fisik ada 1 faktor kekuatan, yaitu kekuatan dinamis. Kekuatan dinamis itu kemampuan menggunakan kekuatan otot secara berulang. Yang kedua, kekuatan tubuh. Kemampuan memanfaatkan otot. Yang ketiga, kekuatan statis. Kekuatan statis itu kemampuan menggunakan kekuatan terhadap objek eksternal. Nah, yang keempat, kekuatan eksplosif, yaitu kemampuan mengeluarkan energi maksimum dalam satu atau serangkaian tindakan eksplosif. Yang B, faktor fleksibilitas. Faktor fleksibilitas itu ada 2, yaitu fleksibilitas luas dan dinamis. Nah, yang luas itu kemampuan menggerakkan tubuh dan otot punggung sejauh mungkin. Yang dinamis, kemampuan membuat gerakan-gerakan lentur yang cepat. Nah, yang ketiga ada faktor lainnya. Yang pertama ada koordinasi tubuh. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, stamina. Koordinasi tubuh itu kemampuan mengoordinasikan tindakan secara bersamaan dari bagian-bagian tubuh yang berbeda. Seimbang itu kemampuan mempertahankan keseimbangan meskipun terdapat gaya yang mengganggu keseimbangan. Nah, yang ketiga, stamina. Stamina itu kemampuan mengerahkan upaya maksimum yang membutuhkan usaha berkelanjutan. Nah, karakteristik biografis.
Nah, yang pertama ada usia. Semakin tua, semakin kecil kemungkinan bagi individu untuk keluar dari pekerjaan. Kesimpulan tersebut didasarkan pada penelitian atas hubungan antara usia dan perputaran karyawan. Seiring para pekerja menjadi lebih tua, mereka memiliki lebih sedikit peluang kerja. Nah, yang kedua ada gender. Gender berdasarkan penelitian psikologis menunjukkan bahwa para wanita lebih bersedia menyesuaikan diri terhadap otoritas dan pria lebih agresif serta lebih mungkin memiliki pengharapan sukses dibanding para wanita. Nah, yang ketiga itu ada ras. Ras adalah sebuah isu yang kontroversial. Sejumlah orang terpelajar berargumen bahwa tidaklah produktif mendiskusikan ras untuk alasan kebijakan. Ini adalah isu yang bersifat memecah belah. Biologis atau sebagian besar dari kita merupakan campuran dari beberapa ras. Nah, yang keempat itu ada masa jabatan. Masa jabatan, bila dinyatakan sebagai pengalaman kerja, nampaknya menjadi sebuah dasar perkiraan yang baik atas produktivitas karyawan. Masa jabatan juga sebuah variabel yang kuat dalam menjelaskan perputaran karyawan. Semakin lama seorang berada dalam satu pekerjaan, maka akan lebih kecil kemungkinannya untuk mengundurkan diri. Nah, selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Selanjutnya, teori pembelajaran. Nah, teori pembelajaran ini ada 3, yaitu pengondisian klasik, pengondisian operan, pembelajaran sosial. Apa sih pengondisian klasik itu? Pengondisian klasik adalah jenis pengondisian di mana individu merespon beberapa stimulus yang tidak bisa dan menghasilkan respon baru. Nah, yang kedua, pengondisian operan. Pengondisian operan yaitu jenis pengondisian di mana perilaku sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah sebuah hukuman. Yang ketiga, pembelajaran sosial, yaitu pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Nah, 4 proses untuk menentukan pengaruh sebuah model pada seorang individu, yaitu 1. Proses perhatian, 2. Proses penyimpanan, 3. Proses reproduksi motor, dan yang keempat proses penegasan. Lalu, pembentukan alat manajerial. Pembentukan perilaku adalah secara sistematis menegaskan setiap urutan langkah yang menggerakkan seorang individu lebih dekat dengan respon yang diharapkan. Selanjutnya, beberapa metode pembentukan perilaku, yaitu 1. Melalui penegasan positif. Yang kedua, melalui penegasan negatif. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, peniadaan. Nah, selanjutnya jadwal penegasan itu ada 5. Yang pertama ada berkesinambungan. Berkesinambungan adalah penghargaan diberikan setelah setiap pelaku yang diharapkan. Yang kedua, interval tetap. Interval tetap yaitu penghargaan diberikan pada interval waktu yang tetap. Nah, yang ketiga yaitu interval variabel. Interval variabel adalah penghargaan diberikan pada interval yang variabel. Nah, yang keempat, rasio tetap. Rasio tetap yaitu penghargaan diberikan pada jumlah hasil yang tetap. Nah, yang kelima yaitu variabel, rasio variabel.
Nah, rasio variabel itu penghargaan diberikan pada jumlah hasil yang variabel. Nah, ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima